Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya pengen mencoba belajar memaknai kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat masyhur, kitabnya Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah taala. Ini saya menggunakan kitab cetakan Darul Minhaj. Ini lebih kurang kalau nggak salah apa 10 jilid ya. Ini sudah ditahqiq, lebih jelas, lebih terang tulisannya, insya Allah akan sedikit lebih mudah. Imam Ghazali hidup sekitar tahun 450 sampai 550, sekitar 50 tahun usia beliau. Beliau memiliki kitab yang sangat banyak sekali, yang nanti bisa kita bahas pada kesempatan yang lain. Jadi kitab Ihya ini secara umum terdiri dari 4 bagian. Ada rubu'ul ibadah, seperempat bagian ibadah, rubu'ul adat, seperempat tentang adat. Nah, kemudian ada rubu'ul muhlikat, seperempat membahas tentang hal-hal yang bisa menghancurkan penyakit-penyakit hati. Kemudian rubu'ul seperempat yang keempatnya, rubu'ul munjiat, beliau membahas hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Di setiap rubu' itu, atau 4 jilid lah secara umum ya. Pada dasarnya 4 jilid. Satu rubu' itu 1 jilid. Dalam 1 jilid itu terdiri dari 10 kitab. Berarti semuanya 10 kali 4, 40 kitab. Jadi kitab Ihya semuanya itu di dalamnya itu ada 40 kitab. Ya, tentunya butuh waktu lama ya untuk bisa menghatamkan kitab Ihya ini bertahun-tahun. Jadi jilid yang pertama ini, Rubu'ul Ibadat, ini berisi tentang seperempat bagian ibadah, yaitu bagian pertama, membahas tentang al-ilmu, kitabul ilmi, qawaidil akidah, tentang kaedah-kaedah akidah. Nanti juga ada pembahasan tentang asrarit toharah, rahasia-rahasia toharah, wa muhimmatiha, hal-hal yang penting dari toharah itu. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan asraris sholat, rahasia-rahasia sholat, wa muhimmatiha, hal-hal yang penting dalam sholat. Jilid pertama. Langsung memasuki khutbah musannif rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Jadi beliau memulai kitab beliau dengan membaca bismillah, artinya beliau minta tolong dengan pertolongan Allah yang Maha Rahman lagi Rahim. Beliau akan memulai mengarang kitab beliau. Wabihi nasta'in, dan dengan Allah kami mohon pertolongan. Ini tentunya sudah maklum karena memang ketentuan seorang musannif ketika memulai kitabnya ada beberapa hal yang wajib kepada musannif atau paling kurang sangat dianjurkan ya untuk beliau awali kitabnya dengan bismillah, dengan memuji Allah, berselawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi. Kemudian juga nanti memuji ilmu yang akan ditulisnya, juga biasanya menyebutkan motivasi, pendorong, kenapa beliau pengen mengarang satu kitab. Biasanya setiap musannif itu di awal kitabnya akan membahas itu, kemudian menamakan kitabnya, kan? Menjelaskan isi kitab secara umum, terdiri dari bab-bab apa aja, pasal apa aja. Nah, itu biasanya begitu. Rabbi yasir wa'in wa tammim bi khairin ya karim. Wahai Tuhanku, yasir mudahkan olehmu,
Wa'in bantu olehmu ya Allah. Wa tamim dan sempurnakan olehmu dengan kebaikan. Ya Karim, wahai zat yang maha dermawan. Qala Syekhu al-Imamu al-Auhadu, berkata oleh Syekh, siapa beliau? Imam, menjadi teladan, ikutan bagi banyak orang. Al-Auhad, yang satu-satunya di zamannya. Zainuddin, ini lakab beliau, hiasan agama. Syaraful A'immah, yang mulia dari para imam. Hujjatul Islam, Abu Hamidin. Kunyah beliau Abu Hamid. Nama beliau Muhammad bin Muhammadin ibni Muhammadin Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Kurnilah rahmat Allah itu pada beliau. Apa kata beliau pertama kali? Ahmadullah Ta'ala awwalan. Aku memuji akan Allah Ta'ala pada pertama kali. Ini awalan, Arabnya dharaf di sini. Ahmadullah Ta'ala. Aku memuji akan Allah Ta'ala terlebih dahulu. Pendahuluan pada permulaan. Hamdan kasiran mutawalian, akan pujian yang banyak. Mutawalian lagi yang terus menerus. Beriring-iring tanpa putus. Wa in kana yatada'alu duna haqqi jalalihi hamdul hamidin. Sekalipun ada ianya puji itu yatada'alu, lenyap, menjadi kecil, duna haqqi, di bawah hak keagungannya Allah. Sekalipun ada ianya puji itu menjadi kecil, di bawah hak keagungannya Allah. Oleh apa menjadi kecil? Hamdul hamidin, oleh pujinya orang yang beliau mengawali kitab beliau dengan memuji Allah, pujian yang banyak, sekalipun pujian beliau yang banyak itu dianggap kecil, tidak seberapa dibandingkan dengan keagungan Allah atau hak Allah untuk dapat pujian. Allah yang maha segalanya berhak dapat pujian yang banyak. Betapapun manusia memujinya, manusia nggak bakal sanggup memuji Allah. Bahkan Nabi pun tidak sanggup. Nabi menyatakan, gimana? Yang sering kita dengar, kama asnai ta'ala nafsik, ya. La uhsi sana'an alaika. La uhsi sana'an alaika kama asnai ta'ala nafsik. Nah, Nabi juga tidak bisa mau melengkapi segala pujiannya terhadap Allah sebagaimana Allah berhak dapat pujian yang banyak. Nah, di sini maksudnya sekalipun puji beliau itu menjadi kecil, kecil jauh dari hak keagungan Allah. Sekalipun menjadi kecil di bawah hak keagungan Allah oleh pujinya orang yang puji. Sekalipun makhluk Allah memuji Allah dengan pujian yang banyak, sebenarnya itu sangat kecil dibanding hak Allah untuk mendapat pujian yang besar. Itu maknanya. Wa usalli wa usallimu ala rasulihi saniyan. Dan aku berselawat dan aku membacakan salam kepada Rasulnya Allah pada yang kedua. Artinya beliau awali dengan puji, kemudian beliau duakan dengan salat dan salam. Wa usalli wa usallimu, aku berselawat. Aku membacakan salam kepada Rasulnya Allah pada yang kedua. Salatan tastagriku, akan salawat. Tastagriku, yang mencakupi ianya selawat. Ma'a sayyidil bashar, bersama pemimpinnya manusia. Akan apa? Mencakupi sairal mursalin, akan semua para rasul. Artinya beliau berselawat kepada Nabi juga kepada semua rasul-rasul yang lain. Jadi Nabi kita itu Sayyidil Bashar, pemimpinnya manusia, pemimpin para nabi. Dalilnya banyak, antara lain Nabi bersabda, Sahih Bukhari, Ana Sayyidu waladi Adam. Saya ini pemimpin anak Adam. Nah itu. Wa astakhiruhu subhanahu wa ta'ala salisan. Dan aku minta kebaikan akannya Allah. Astakhiru, ini alif sinta ini untuk apa namanya?
apalah, astakhiruhu, dan aku minta kebaikan akannya Allah Subhanahu wa taala pada kali yang ketiga. Pada apa aku minta kebaikan? Fimam ba'asalahu azami. Pada ma yang terbangkit baginya ma oleh tekadku. Pada ma yang termotivasi untuknya ma oleh tekadku. Min tahriri kitabin. Apa ma itu? Dari menguraikan satu kitab. Tahrir maknanya mengarang, ta'alif, menyusun, tasnif. Dalam menguraikan, dalam mengarang satu kitab, fi ihya'i ulumiddin, dalam menghidupkan ilmu agama. Dia beliau minta kebaikan kepada Allah Ta'ala dalam rangka mewujudkan motivasi beliau. Artinya beliau punya keinginan, punya tekad untuk mengarang satu kitab yang tujuannya menghidupkan ilmu agama. Beliau minta kebaikan dari Allah agar tekad beliau ini terwujud. Wa antadibu likata'i ta'ajjubika rabi'an. Dan antadibu maknanya usari'u. Dan aku bersegera untuk memutuskan keherananmu pada kali yang keempat. Aku bersegera untuk memotong, untuk menghilangkan kekagumanmu pada kali yang keempat. Ayyuhal azilul ghali fil azali. Wahai orang-orang yang mencela, azil mencela. Wahai orang yang mencela, al-ghali lagi yang melewati batas dalam mencela. Min baini zumratil jahidin, yang ada di antara kelompok orang-orang yang ingkar. Al-musrifu, dinaai kepada adil. Aku bersegera untuk menghilangkan kekagumanmu pada yang keempat. Wahai orang-orang yang mencela, yang berlebihan dalam mencela, ghali melampaui batas, yang ada di antara kelompok orang-orang yang ingkar. Al-musrifu lagi yang berlebihan. Musrif, israf, berlebihan. Fit takri. Takri ini bermakna mencela juga. Takri. Takri maknanya ya mencela. Yang berlebihan dalam mencela. Wal ingkari, yang berlebihan dalam mengingkari. Min tabaqatil mungkirinal ghafilin, dari tingkatan-tingkatan orang yang ingkar lagi yang lalai. Orang yang ingkar banyak, yang lalai banyak. Tapi Anda ini, saya akan menghilangkan kekaguman Anda. Di mana Anda itu suka mencela, berlebihan dalam mencela, keterlaluan dalam menghina, menyepelekan, mengingkari. Antadibu usari'u ghali al-mujawidu lil hadi fi kulli amrin. Ghali itu hulu, yang melewati batas dalam segala perkara. Falaqad halla an lisani uqdatus sumti. Jadi karena ada dhabit di sini uqdata, berarti ini maf'ul. Walaqad halla, sungguh telah melepaskan dari lidahku. Uqdatus sumti, akan ikatan diam. Jadi uqdah ini kalau menurut Syekh Zabidi bisa diartikan ikatan, kayak tali, kumpalan tali itu bisa juga diartikan tul, lama. Sungguh telah melepaskan dari lidahku akan lamanya diam atau akan ikatan diam. Oleh apa melepaskan? Ma anta musawiru, nanti fa'il halama nih. Fatawwaqani uhdatal kalam, dan mengalungkan akan aku akan masa berkalam. Waqila datan nutuki, dan akan kalungnya pembicaraan. Oleh apa melepaskan lidahku dari lama diam, dari ikatan diam, dan mengalungkan akan aku akan masa berbicara, akan kalung kiladah, kalung mutiara. Oleh apa melepaskan lidahku dari lama diam? Oleh ma anta musabirun, oleh sesuatu
yang bermula engkau itu tetap di atasnya sesuatu. Apa ma itu minal ama dari kebutaan, anjaliyatil haki dari terangnya kebenaran. Jadi ma ini artinya ama, artinya sungguh telah melepaskan dari lidahku akan ikatan diam oleh ma, oleh kebutaan engkau yang engkau terus-terusan di atasnya kebutaan. Apa kebutaan itu? Ya buta dari jaliyatil haq terangnya kebenaran. Jadi minal ama ini bayan ma. Ma'al lajaji fi nusratil batili wa tahsinil jahli. Bersama terus-terusan dalam membela kebatilan dan dalam menganggap bagus kebodohan. Jadi beliau dalam kitab Ihya ini banyak mengkritik tentunya ya. Banyak mengkritik ulama-ulama zahir nanti. Hmm. Kemudian tasyghib, tasyghib. Wa tasyghibi ala man asara nuzu'a kalilan an marasimil khalqi. Tasyghib ini kita atau kepada tahsin. Sungguh telah melepaskan dari lidahku akan ikatan dia, mengalungkan akan aku akan masa berbicara dan akan mutiara pembicaraan oleh ma, oleh kebutaan dari terangnya kebenaran yang bermula engkau itu terus-terusan di atasnya ma, di atasnya kebutaan. Bersama terus-terusan dalam membela kebatilan, dalam membaguskan kebodohan, wat tasyribi dan dalam tasyrib. Tasyrib itu menebarkan fitnah, membangkitkan keburukan. Alaman asaran nudu'a, membangkitkan fitnah kepada orang-orang yang mengutamakan ya an-nudu'a, akan menarik diri sedikit an marasimil khalqi dari gambaran barang makhluk. Kalian itu suka mencela, suka menebar fitnah pada orang-orang yang dia lebih memilih untuk menghindari makhluk yang kacau balau. Nah, tasyrib yang suka menyebar fitnah kepada orang-orang yang mengutamakan yang akan menarik diri sedikit an marasimil khalqi dari gambaran-gambaran makhluk, dari makhluk secara zahir. Wa mala mailan yasiran dan ini malah ada kepada asara, kepada orang-orang malah yang cenderung ia akan kecenderungan yang sedikit an mulazamatir rasmi dari mulazamah resam, cenderung ia akan kecenderungan sedikit maknanya kalian suka memfitnah orang-orang yang dia itu cenderung sedikit, mana cenderung dia lari sedikit dari bersama gambaran saja lari menuju amal, beramal bimuktadal ilmi sesuai dengan kehendak pengetahuan. Kalian suka mencela orang yang tidak mau mengikuti masyarakat umum. Kalian suka mencela orang-orang yang sedikit dia pengen membebaskan diri dari hanya berilmu secara zahir menuju kepada beramal, beramal sesuai dengan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Kenapa dia pengen beramal? Tam'an fi naili ma ta'abbadahu Allah azza wa jalla bihi min tadzkiyatin nafsi wa islahil qalbi. Karena tamak, karena berharap dalam mendapatkan ma di sini tazkiyatin nafsi, dalam mendapatkan kesucian jiwa, ta'abbadahu yang memerintah beribadah akannya si hamba, akannya si man oleh Allah azza wa jalla bihi dengan nyaman. Kalian mencela orang-orang yang pengen meninggalkan zahir saja, menuju kepada beramal sesuai dengan ilmu. Dia beramal tom'an karena berharap untuk mendapatkan kesucian jiwa,
yang memerintahkan beribadah akannya orang oleh Allah Azza wa Jalla dengan nyama. Apa ma itu? Min tazkiyatin nafsi, menyucikan jiwanya. Wa islahil qalbi, memperbaiki hatinya dari sifat-sifat buruk. Kalian suka mencela orang-orang yang seperti itu. Justru nanti kalian memuji orang-orang yang memiliki ilmu zahir. Lebih kurang begitu. Jadi dia pengen beramal karena mengharapkan untuk menyucikan jiwanya, untuk membersihkan hatinya sesuai dengan perintah Allah. Watadarukan li ba'di ma farata, dan karena pengen mengganti bagi sebahagian ma yang berlalu ia. Farata sawaka, arti farata sawaka. Karena pengen mengganti bagi sebahagian ma yang telah lalu ia. Min idha'atil umuri, dari menyanyiakan umurnya. Dia pengen beramal, menggantikan sebahagian umur yang udah dia sia-siakan dulu. Beliau mengisyarahkan kepada dirinya, beliau dulu sudah banyak terlanjur terjatuh ke dalam cinta dunia, di mana belakangan beliau menarik diri dari dunia, ah, menjalani suluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang suka mencela beliau karena pengen mengganti bagi sebahagian ma yang lalu ia, dari menyia-nyiakan umur. Ya'san antama talafi wal jabri, karena putus asa dari sempurna mengganti dan menambah. Untuk mengganti seluruhnya nggak mungkin. Kita hanya bisa mengganti sedikit saja dari apa yang sudah lewat. Wa in hiyadan an ghimari man qala fihim sahibu syarat. Dan karena pengen menarik diri, in hiyadan itu menarik diri, intima, karena pengen menarik diri an ghimari man, dari kumpulan orang-orang yang berkata pada mereka oleh sahibu syar'i, oleh pemilik syarat, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Asyaddun nasi azaban, bermula yang paling kerasnya manusia nisbah siksa pada hari kiamat itu alimun, seorang yang alim, lam yanfa'ullah, yang tidak memberi manfaat akannya si alim oleh Allah Subhanahu wa taala bi ilmihi, dengan ilmunya. Atas dasar sabda ini dia pengen menarik diri dari kumpulan orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, jadi beliau ini mengarang kitab ini kan pengen mengajak orang untuk suluk menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar memiliki ilmu lisan. Ya, wala umri. Ya, wala umri atau wala amri. Ini sumpah. Sungguh demi umurmu, aku bersumpah. Asalnya ini amri mubtada. Kabarnya wajib mahdhuf kan? Uksimu kabarnya. Sungguh bermula umurku, itu aku bersumpah. Asalnya begitu. Jadi kita maknai demi umurku. La sababa li israrika 'alan nakir. Tidak ada penyebab bagi tetapnya kamu kepada mengingkari pengetahuan, mengingkari kebenaran. Illa da'ul ladzi amal jammal ghafir, kecuali penyakit yang telah meratai, ianya penyakit akan kelompok yang besar. Bal syamilal jamahir, bahkan mencakupi ianya penyakit akan jumhur-jumhur. Artinya banyak orang. Tidak ada penyebab kalian terus-terusan mengingkari ilmu hakikat, atau mengingkari isi dari apa yang akan saya tuliskan nanti, kecuali penyakit itu sudah rata menimpa semua orang. Bahkan jumhur ulama sudah terkena penyakit itu. Apa penyakit yang dimaksud? Minal kusuri an mulahadati zurwati hadal amri. Dari lalai, dari memperhatikan puncak, zurwah atau zirwah. Dari lalai, dari memperhatikan puncak ini perkara. Wal jahli, dan dari kejahilan, bi annal amra iddun, kejahilan bahwa sungguh perkara itu berat, iddun, ya, ya, dari terbatas dari memperhatikan puncak ini perkara, dan dari kejahilan bahwa sungguh urusan itu iddun. Iddun maknanya azim, besar boleh, berat boleh. Wal khataba jiddun, jahil bahwa sungguh khatbah ini urusan ya.
Bahwa sungguh urusan itu jiddun perlu kepada kesungguhan. Jiddun dua, iddu dahiyah wal amrul fatih, perkara yang mengerikan. Ya. Tidak ada penyebab bagi tetapnya kamu kepada mengingkari kecuali penyakit yang meratai yang akan kelompok yang banyak. Bahkan mencakupi yang akan semua, akan kebanyakan ulama. Minal kusuri dari terbatas dari memperhatikan puncak ini perkara. Dan dari kejahilan bahwa sungguh urusan itu berat. Wal khutbah jiddun dan bahwa sungguh perkara besar itu perlu kepada semangat. Wal akhirata mukbilatun. Kejahilan bahwa sungguh akhirat itu akan datang. Wa dunia bahwa sungguh dunia itu membelakang. Dunia pasti makin kita tinggalkan. Kita menuju akhirat. Wal ajala karibun. Dari kejahilan bahwa sungguh ajal itu dekat. Was-safara ba'idun. Sementara perjalanan itu jauh. Wazada tafifun. Jahil pada bahwa sungguh bekal itu sedikit sekali. Kita perjalanan jauh butuh bekal yang banyak, tapi tidak sadar bekal itu sedikit. Wal khatra azimun, dan bahwa sungguh bahaya itu besar. Otorika sadon, dan bahwa sungguh jalan itu tertutup. Wa masih wal khalisi liwajihillah, dan bahwa sungguh ma yang selain yang ikhlas bagi zat Allah Ta'ala, minal ilmi wal amal, dari ilmu dan amal, dan naqidil basir, di sisi pengkritik yang maha melihat, Allah maksudnya, itu raddun, ay mardudun. Tidak ada yang menghalangi kalian dari mengingkari ini urusan kecuali hal ini, kecuali kebodohan tadi atau penyakit. Penyakit yang dimaksud lalai dari memperhatikan puncak ini perkara, kejahilan bahwa sungguh perkara-perkara mengamalkan ilmu menuju Allah itu urusannya berat. Perkara yang berat ini perlu kepada kesungguhan. Jahil bahwa akhirat itu akan datang, dunia itu membelakang, ajal itu dekat, safir itu jauh, bekal itu sedikit, bahaya itu besar, jalan tertutup. Dan jahil bahwa sungguh selain yang ikhlas karena Allah Ta'ala dari ilmu dan amal di sisi Allah, itu tertolak. Wasuluka tariqil akhirat, lalai, lupa, atau tidak tahu bahwa sungguh menempuh jalan akhirat bersama banyaknya penghalang. Maka satil gawail, bersama banyaknya gangguan, min ghairi dalilin, tanpa dalil dan tanpa teman, itu mat'abun makadun, itu melelahkan. Jahil, wah sungguh menempuh jalan akhirat bersama banyaknya penghalang, banyaknya perusak, min ghairi dalil, tanpa pembimbing. Dalil di sini maksud beliau ilmu. Menempuh jalan akhirat karena banyaknya godaan, tanpa ilmu, tanpa dalil. Wala rafikin, tanpa teman. Teman di sini amal, tanpa amal soleh, itu mat'abun atau mut'aibun mukidun, itu melelahkan, memberatkan, berat. Ya. Fa'adillatut tariqi humul ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka bermula dalil-dalil dari jalan, penunjuk jalan, penunjuk jalan menuju akhirat. Mereka itulah para ulama yang bermula mereka itu pewarisnya para nabi. Waqad syagara anhumuz zaman. Syagara ini maknanya kehilangan. Syagara maknanya khalat. Waqad syagara, sungguh telah sunyi dari mereka oleh zaman. Ulama-ulama yang bisa membimbing kita jalan menuju Allah itu, ulama itu sudah kehilangan. Zaman tidak lagi memiliki mereka. Waqad syaghara anhum, dan sungguh telah kehilangan dari mereka oleh zaman. Falam yabqa illal mutarasimun, dan tidak tersisa kecuali oleh orang-orang mutarasim yang menyerupai para ulama. Mutarasim itu berpakaian pakaiannya para ulama. Secara zahir kelihatan ulama, ulama akhirat. Padahal sebenarnya bukan ulama akhirat, bukan membimbing kita untuk mencintai akhirat, justru mencontohkan kepada kita untuk mencintai dunia, lebih kurang begitu. Dan sungguh telah langka dari mereka oleh zaman, dan tidak tersisa kecuali al-mutarasimun, orang yang berlagak ulama, berlagak sebagai pewaris para nabi, padahal bukan. Wa qad istahwadha ala aksarihimus syaitan, dan sungguh telah menguasai kepada kebanyakan mereka ulama yang tersisa,
Sungguh telah menguasai kepada kebanyakan mereka oleh setan. Insya Allah ngeri banget ya. Wastaghwahumut tughyan, dan menyesatkan akan mereka oleh tughyan, oleh para penjahat. Tughyan ini orang-orang yang melampaui batas, penjahat, penguasa, orang zalim. Menyesatkan akan mereka ulama oleh para penjahat. Para penjahat, pemimpin, penguasa zalim bisa menyesatkan ulama. Ulama ditekan, ya kan? Disuap dan segala macam. Fa asbaha kullu wahidin bi'ajili hadhihi masyaghufa. Maka jadilah tiap-tiap yang satu dari ulama tadi bi'ajili hadhihi, dengan yang segera dari bagiannya itu masyaghufa, itu terjebak cinta. Masyaghufa itu mencintai. Jadilah setiap ulama dengan yang segera dari bagiannya. Maksudnya dunia. Jadilah setiap orang itu jatuh cinta kepada hal yang segera, kepada duniawi. Fasara yaral ma'rufa mungkaran, maka jadi ianya setiap orang dari ulama tadi itu melihat ia akan yang ma'ruf menjadi mungkar, wal mungkara ma'rufan, melihat ia akan kemungkaran menjadi ma'ruf. Hatta dhalla ilmu din mundarisan, hingga jadilah ilmu agama itu yang mundaris, lenyap. Wa manarul huda fi aqtaril ardi muntamisan, hingga jadilah oleh mercusuar petunjuk, menara petunjuk di pelosok-pelosok bumi itu yang padam. Akhirnya, karena banyak ulama yang disesatkan oleh penguasa, oleh penjahat, sehingga semua mencari bagiannya yang disegerakan dari dunia, jadilah yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf, ilmu agama jadi hilang, menara petunjuk yang pada dasarnya ulama jadi menara, jadi mercusuar teladan umat, sekarang menara petunjuk itu menjadi padam. Walaqad khayyalu ilal khalqi alla ilma illa fatwa hukumat. Dan sungguh menghayalkan oleh mereka ulama yang masih tersisa, mereka menghayalkan kepada makhluk. Artinya mereka menanamkan dalam pemahaman masyarakat alla ilma, bahwa sungguh hal dasar itu tidak ada ilmu kecuali fatwa hukum. Tasta'inu bihal qudat, yang menggunakan dengannya fatwa oleh para penguasa ala faslil khisam, kepada memutuskan perselisihan, inda taharusyit tagam, ketika saling saling mencakar, saling memakan, saling berselisih oleh para penjahat. Jadi para ulama yang tersisa, kata Imam Ghazali, menghayalkan kepada makhluk, menanamkan pemahaman kepada makhluk bahwa yang dianggap ilmu itu fatwa-fatwa. Setiap ada pertanyaan begini jawabannya. Itulah cuma fatwa itu yang dianggap sebagai ilmu. Di mana fatwa itu digunakan oleh para penguasa, para kadi, para hakim itu memutuskan perselisihan. Ketika manusia saling mencakar, manusia saling berantem, manusia saling berselisih butuh kepada pengadilan. Nah, di pengadilan itulah yang digunakan hukum fikih tadi. Sehingga orang mengira yang disebut ilmu itulah hukum fikih karena bisa menyelesaikan pertikaian makhluk. Padahal kata Imam Ghazali, andaikan makhluk ini tidak saling cakar, kepada ilmu perselisihan itu sungguh tidak diperlukan. Atas dasar itu beliau menyatakan ulama fikih itu ulama dunia. Karena itu nanti beliau banyak dikritik ya. Beliau menyatakan ulama fikih ulama dunia. Membahas tentang perselisihan makhluk. Walaupun tidak semuanya. Khususnya bab jinayat. Au jadalun yatadarra'u bihi talibul mubahah. Atau jadalun atau pada fatwa. Dan sungguh mereka menghayalkan kepada makhluk bahwa sungguh tidak ada ilmu kecuali perdebatan. Yatadarra'u bihi, yatadarra'u bihi, yang menggunakan dengannya perdebatan oleh pencari kemegahan, ilal ghalabah, kepada kemenangan, wal ifhami, dan kepada mengalahkan musuh. Orang mengira yang disebut ilmu itu ya debat. Orang yang pintar debat itulah ilmu. Di mana debat itu sebenarnya digunakan oleh pencari dunia untuk mengalahkan musuhnya, untuk mendiamkan lawan bicaranya. Tidak melulu berdebat untuk mencari kebenaran, hanya untuk membuat orang lain terdiam. Au sajaon mudakhrafon, atau kepada fatwa. Sungguh mereka menghayalkan kepada makhluk Allah bahwa sungguh tidak ada ilmu kecuali hanya saja kalam-kalam yang kayak pantun gitu ya, kayak puisi, kalam-kalam yang dihiasi. Ya tawassalu bihil wa'id,
yang menjadikan perantara dengannya saja tadi oleh para penceramah, para pemberi nasihat, ilastidrajil awam kepada menyesatkan orang awam. Jadi ulama yang tersisa kata Imam Ghazali mengkhayalkan kepada makhluk yang dianggap ilmu ilmu fatwa, yang dianggap ilmu ilmu debat, yang dianggap ilmu ilmu saja, ilmu pinter ngomong, di mana saja ini digunakan oleh para penceramah untuk menyesatkan orang awam sebenarnya, atau untuk mempengaruhi orang awam. Kenapa? Cuma itu tiga yang mereka menganggapnya sebagai ilmu. Idla lam yarau ma siwa hadhihi salasah masidatan lil harami wa syabkatan lil hutam. Karena mereka tidak melihat akan selain tiga ilmu ini masidah, akan alat untuk memburu yang haram. Jadi maksud beliau di sini karena mereka tidak melihat selain tiga itu bisa digunakan untuk mencari harta dunia. Karena hanya ilmu tiga ini yang berlaku dan dapat banyak duit. Fatwa, ilmu tentang berdebat, yang pintar debat, ilmu tentang jago ngomong. Hanya tiga ilmu ini yang bisa digunakan untuk memburu duniawi. Nah, karena mereka tidak melihat selain ini tiga sebagai mausidah, sebagai alat untuk memburu yang haram, wasyabekatan dan sebagai jala, jala ya, jala untuk menjala hutam bagi benda-benda dunia. Masya Allah, ini beliau mengkritik habis ini. Jangan panjang-panjang kita maknai ini, dikit-dikit. Susah ini. Allahu a'lam bisa wa ilaihil ini dikit lagi. Fa amma ilmu tariqil akhir. Adapun bermula ilmu jalan akhirat. Wa ma darajah ahli salafus salih dan mama yang menempuh kepadanya oleh salafus saleh. Mimma sammahullah dari ma yang menamakan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Allah sebagai fikih, sebagai hikmah dan sebagai ilmu, sebagai cahaya dan nur, sebagai petunjuk dan bimbingan. Fakat asbaha maka sungguh jadi ia nyama mimbainil khalqi di antara kalangan makhluk itu matuyan, itu yang hilang, terlipat, tersembunyi. Wasora nasyan mansia, jadi ianya mah itu lupa dilupakan. Ilmu jalan akhirat, ilmu-ilmu yang menempuh oleh salafus saleh, yaitu ilmu-ilmu yang Allah namakan dalam Al-Quran sebagai fikih. Dalam Al-Quran ilmu itu fikih. Afala yafqahun, hikmah, wa'allama, wa'allama, teman-teman, fafahamnaha Sulaiman. Gimana hikmah? Bahasa apa? Gimana bunyi surah Al-Bayyinah? Yatlu alaikum kita yatlu alaikum yu'allimukumul kitab wal hikmah, ya kan? Kitab wal hikmah. Jadi dalam Al-Qur'an itu ilmu hikmah. Adapun ilmu akhirat, ilmu-ilmu yang menempuh kepadanya ilmu oleh salafus saleh dari apa yang menamakan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Allah sebagai fikih, hikmah, ilmu, dhiya, cahaya, nur, hidayah dan bimbingan. Jadi ianya semua di antara makhluk itu terlupakan, apa terlipat, hilang. Jadi ia itu lupa dilupakan. Yang dianggap ilmu cuma tiga doang. Padahal kata beliau, ilmu yang sesungguhnya inilah yang akan beliau jelaskan nanti. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.